Property Law Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, selamat berjumpa lagi dengan saya Erwin Kalo di acara Property Law. Hari ini kita akan membahas tentang sertifikat kepemilikan di apartemen. Saya yakin mitra bisnis banyak sekali yang sudah membeli apartemen tapi sertifikatnya kok nggak jadi-jadi. Sertifikatnya kok lama sekali, bahkan tahunan. Ya, ada apartemen yang sudah 5 tahun tidak ada sertifikatnya. Nah, supaya menghilangkan rasa penasaran itu, saya ingin menjelaskan tentang kenapa sertifikat di apartemen itu lama. Lamanya itu karena beberapa faktor. Yang sering kali itu adalah disebabkan oleh faktor perizinan. Nah, begini ceritanya mitra bisnis. Apartemen itu perizinannya itu bertahap. Mulai dari izin lokasi, izin pembangunan, bahkan izin penggunaan yang namanya SLF. Sertifikat layak fungsi. Begitu terbit sertifikat layak fungsi baru dapat digunakan. Nah, setelah ada SLF, untuk menjadi sertifikat itu menjadi syarat utama. Nah, untuk menjadi sertifikat juga dibuatlah namanya pertelaan. Ada gambar pertelaan dan uraian pertelaan ya, melalui proses ke BPN dan pengawasan ditandatangan oleh gubernur. Tetapi sebelum itu disahkan atau ditandatangani, Pemda DKI khusus di Jakarta itu akan mengecek apakah fasum-fasos yang diwajibkan kepada pengembang itu sudah terpenuhi semua. Nah, setahu saya dan pengalaman kami adalah yang banyak menunda pertelaan itu di sini fasum-fasos, ya, fasilitas umum dan fasilitas sosial di dalam suatu pembangunan. Nah, fasum-fasos ini memang wajib ditekankan karena logikanya begini. Kalau Anda bangun misalnya apartemen dan misalnya ada 2.000 penghuni baru di situ, tentunya penghuni itu kan butuh tempat ibadah, tentu butuh tempat untuk anak sekolah, terutama TK, ya. Jadi itu ada range-nya. Misalnya 1.000 kakak harus ada tempat ibadah, 5.000 kakak bahkan harus ada sekolah, ya, SD misalnya. 10.000 kakak harus ada taman pemakaman umum. Nah, itulah dia, makanya termasuk pembangunan apartemen, di situ ada kewajiban-kewajibannya, misalnya melebarkan jalan. Karena kalau ada pembangunan apartemen 2.000 kendaraan yang akan baru melewati itu, tentu jalannya kan harus diperlebar. Nah, yang kedua adalah drainasenya. Ada 2.000 apartemen yang buang air di situ, kan pasti drainase atau selokannya kan harus diperbesar. Kalau enggak dia melebar. Nah, ini logika kenapa fasum-fasos itu wajib hukumnya setiap pembangunan properti baik di apartemen maupun di landed house. Karena adanya pertambahan volume, ya, penduduk, transportasi, sampah, air, dan lain-lain sebagainya. Nah, persoalannya mitra bisnis di sini adalah ya aparat Pemda kita itu kacamata kuda. Artinya ini tidak bisa tolak. Padahal dalam hal ini tidak semua developer itu tidak mau menyerahkan fasum-fasosnya. Tetapi saya mau kasih contoh, ada fasum-fasos yang secara teknis memang belum bisa diserahkan. Saya kasih contoh, ada satu apartemen di belakangnya ada kali, di depan jalan. Dia harus melebarkan kali. Nah, kali ini kalau mau dilebarkan kan harus dari ujung ke ujung toh. Tidak mungkin di tempat dia doang, nanti malah penumpukan di situ. Sama juga pelebaran jalan. Nah, sedangkan kalau ini kebetulan saya kenal developernya mau bikin kali itu malah dilarang, tidak boleh. IMP-nya, izin membangun prasarana, tidak dikasih karena proyeknya belum dijalankan oleh PU, ya, dari ujung ke ujung. Ada banyak macam. Jalan juga kan tidak mungkin jalan itu saya mundurin sendiri, nanti tempat kaki 5. Nah, yang kedua ada pelebaran jalan di daerah komersial. Lah, kalau pelebaran jalan, kalau misalnya daerah Mega Kuningan, terus siapa yang mau jual tanahnya? Artinya ada hal-hal yang tidak bisa kacamata kuda. Mesti ada solusi. Jangan menghambat sesuatu yang memang tidak bisa. Jadi kalau memang fasum-fasos itu realitanya secara fisik dapat dilaksanakan, ya dipaksakan. Tetapi kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan dilaksanakan. Pemda DKI ini kita himbau untuk melihat itu secara objektif. Jadi saya kira di sini memang solusinya adalah kebijaksanaan dari Pemda melihat apakah penundaan pertelaan itu, pengesahan pertelaan itu karena memang developernya yang bandel, yang tidak mau melaksanakan, atau memang karena masalah teknis, dia mau tapi teknisnya tidak bisa. Poin saya hari ini mitra bisnis bahwa kenapa sertifikat itu lama, bukan karena developer menunda-nunda. Ada bilang, oh itu ditunda-tunda developer karena sertifikatnya dijaminkan ke bank. Itu ada yang begitu, tetapi kecil kemungkinan. Jadi perizinan yang belum selesai, tidak sepenuhnya kesalahan developer
developer. Ada kesalahan developer, ada ya. Misalnya dia rubah-rubah bentuk, itu membuat lama, ya toh. Tetapi yang setahu saya bahkan sudah tidak berubah pun itu belum terbit. Sudah dipakai 5 tahun pun belum terbit sertifikatnya karena izinnya belum lengkap. Memang ada satu hal lagi, contoh kalau dia dalam porsi besar, itu kan dia tunggu semua lama. Jadi ini butuh solusi-solusi sebenarnya bisa parsial ya. Pertelan itu tidak harus menunggu suatu lingkungan itu jadi semua. Jadi semua harus ada solusi sepanjang para pihak termasuk BPN bisa melihat hal ini secara bijak. Sekian, saya Erwin Kalo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode akan datang. Terima kasih. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.